Laut Cina Selatan adalah wilayah strategi sekaligus kawasan konflik yang mengancam stabilitas Asia Tenggara. Jika perang pecah antara Cina dan Amerika Serikat, dampaknya akan sangat besar, tidak hanya bagi dua negara tersebut, tetapi juga negara-negara ASEAN di sekitarnya. Pertanyaan paling mengerikan adalah, negara mana di ASEAN yang paling mungkin mengalami kehancuran atau bahkan musnah? Filipina, target utama serangan Cina. Filipina berada di garis depan jika konflik terjadi. Sebagai sekutu resmi Amerika Serikat melalui Mutual Defense Treaty, Filipina kemungkinan besar akan menjadi pangkalan militer AS. Hal ini menjadikannya target utama serangan balasan Cina. Pulau-pulau seperti Palawan, yang berbatasan langsung dengan Laut Cina Selatan, dapat menjadi zona perang. Infrastruktur militer dan kota-kota di Filipina bisa hancur dalam waktu singkat akibat serangan udara dan laut. Dampaknya, Filipina bisa mengalami kehancuran total jika perang berlangsung lama. Vietnam, medan pertempuran sengit. Vietnam memiliki sejarah konflik dengan Cina, termasuk perang perbatasan pada tahun 1979. Sengketa wilayah di Laut Cina Selatan, terutama di Kepulauan Paracel dan Spratly, membuat Vietnam sangat rentan. Jika perang pecah, Vietnam akan menjadi medan pertempuran sengit antara pasukan Cina dan sekutunya. Kota-kota pesisir seperti Da Nang dan Ho Chi Minh berpotensi menjadi target serangan besar-besaran. Dengan anggaran militer yang terbatas, Vietnam mungkin tidak mampu menahan gempuran terus-menerus, menyebabkan kehancuran infrastruktur dan krisis nasional. Brunei, negara kecil yang terseret konflik. Brunei, meskipun kecil, memiliki klaim wilayah di Laut Cina Selatan. Jika perang meluas, Brunei yang ekonominya bergantung pada minyak dan gas akan lumpuh total. Pangkalan militer atau fasilitas minyak di Brunei dapat menjadi sasaran serangan Cina atau Amerika Serikat. Dengan populasi yang kecil dan kapasitas pertahanan yang terbatas, Brunei menghadapi risiko kehancuran ekonomi dan ketidakstabilan politik jika perang berkepanjangan. Malaysia, dampak di wilayah Sabah dan Sarawak. Sebagian klaim Malaysia di Laut Cina Selatan tumpang tindih dengan klaim Cina. Wilayah Sabah dan Sarawak, yang berbatasan dengan Laut Cina Selatan, berpotensi menjadi lokasi strategis bagi pangkalan militer. Jika konflik meluas, wilayah ini dapat menjadi target serangan atau bahkan pendudukan sementara. Selain itu, Malaysia yang bergantung pada perdagangan internasional akan mengalami krisis ekonomi besar akibat gangguan jalur perdagangan. Indonesia, Kepulauan Natuna Utara dalam bahaya. Indonesia mungkin tidak terlibat langsung dalam sengketa Laut Cina Selatan, tetapi Kepulauan Natuna Utara sering menjadi pusat perhatian karena klaim sepihak Cina. Jika konflik meluas, Natuna Utara dapat menjadi zona pertempuran atau titik strategis yang dilanggar oleh salah satu pihak. Meski Indonesia memiliki kekuatan militer yang cukup besar di ASEAN, mempertahankan Natuna dalam konflik skala besar bisa menjadi tantangan berat. Negara ASEAN yang berisiko musnah. Secara spesifik, Filipina dan Vietnam adalah negara ASEAN yang paling berisiko mengalami kehancuran total jika perang pecah. Filipina bisa hancur karena menjadi pusat pangkalan militer Amerika, sementara Vietnam akan menjadi medan pertempuran langsung melawan Cina. Brunei, sebagai negara kecil, dapat kehilangan kedaulatan ekonominya. Malaysia dan Indonesia juga akan terkena dampak besar, terutama di wilayah perbatasan. Jika konflik ini tidak diredam, seluruh Asia Tenggara bisa jatuh ke dalam kekacauan ekonomi, sosial, dan politik.